Satu kesalahan ini bisa membuat pengusaha, pebisnis, jujur, bangkrut loh teman-teman. Saya sering teman-teman concern ya ngelihat pengusaha sukses gitu ya, rumahnya mewah. Berapa waktu kemudian dar meledak, ternyata nggak bisa muter bisnisnya, duitnya kecampur. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Pipo. Hari ini kita ngobrol-ngobrol di channel Pipo tentang satu kesalahan ini ya teman-teman. Saya sering perhatiin, satu kesalahan ini bisa membuat pengusaha, pebisnis, jujur, bangkrut loh teman-teman. Kira-kira apa nih? Saya sharing pengalaman saya tuh bisnis kan dari tahun 2003 ya, 16 Januari 2003 ya teman-teman. Sampai hari ini 2026, 23 tahun. Dalam perjalanan ini saya sering lihat ada pengusaha-pengusaha yang jujur, baik, tapi rontok loh teman-teman. Jadi kalau orang tua dulu bilang, bisnis harus jujur ya, harus berintegritas ya. tapi saya sering lihat orang ini baik, tapi bisnisnya rontok teman-teman. Apa itu yang membuat orang pengusaha jujur bisa rontok teman-teman? Kalau yang saya lihat ya, saya amatin, ini hati-hati ya, ini pesan buat teman-teman yang pengusaha. Duit kantor dan duit pribadi jangan dicampur aduk teman-teman. Pisahin, pisah yang jelas. Rekening pribadi, uang pribadi, rekening kantor. Walaupun belum kantor ya. Ini kan baru toko Pak, UKM kecil. Sama aja, pisahin teman-teman. Kalau nggak dipisahin, apa yang terjadi? Teman-teman merasa duitnya banyak gitu. Padahal itu duit kantor teman-teman. Misal, bisnis yang nerima uang di depan. Misalnya travel agent gitu ya. Nah, orang kan kadang-kadang DP, masuk ke rekening. Kalau itu dipisah, kan kita jadi tahu, oh itu uang DP customer. Jangan dipakai. Walaupun kita lapar, makan nasi sama garam aja. Jangan ngotak-ngatik uang ini. Tapi kalau dicampur, teman-teman, oh ngerasanya duitnya masih ada. Beli itu, makan di restoran. Padahal itu duit DP. Sehingga ketika nanti jatuh tempo mau order beneran, uangnya nggak ada loh. Nah, kemudian mulai bikin masalah ya kan. Uang yang customer berikutnya dipakai. Gulung terus teman-teman. Saya sering lihat ya kan, bisnis yang rontok seperti itu. Padahal saya tahu orang ini sebenarnya baik, tapi salah langkah di nyampur duit tadi. Ini berlaku semua loh teman-teman, bukan berarti Saya kan masih UKM. enggak. Semua bisnis harus dipisah. Duit pribadi, duit kantor. Nah, terus kita makan apa Pak kalau kita nggak dapat income dari bisnisnya? Kita digaji teman-teman. Misal ya teman-teman atur aja gajinya ya mungkin 5 juta, 10 juta tergantung size bisnisnya. Saya sendiri juga melakukan ini teman-teman. Saya dari kantor terima gaji, istri saya dari kantor saya terima gaji, walaupun saya pemiliknya, tapi saya terima gaji. Jadi jelas, uang saya terserah, saya itu punya 4, kalau saya itu saya pisahin 4 teman-teman, uang saya. Uang kantor sendiri, investasi, kan saya punya minimarket, kos, itu sendiri, itu satu grup lah ya. Uang pribadi saya terima gaji saya sekian gitu ya. Ya udah ini uang saya terserah, mau saya buang ke laut ya terserah, karena ini uang pribadi saya ya kan. Satu lagi uang investasi cash ya, saya punya beberapa cash. Kalau ada penghasilan, kadang ngajar, dapat uang cash, saya taruh di sini. Enggak saya campur di sini loh teman-teman. Saya sendiriin. Kenapa? Karena uang cash kalau menurut saya tidak cocok masuk ke sini. Kan yang nomor 2 tadi investasi saya kebanyakan properti. Properti menurut saya lebih enak pakai leverage alias utang ya teman-teman. Kalau cash, saya lebih senang saya beliin saham teman-teman. Karena ini kan ngejar capital gain, uang dingin ya, taruh aja, nanti kan sahamnya naik. Tapi kalau properti, kita kan enak leverage karena income-nya tiap bulan ada. Kalau uang cash ini ditaruh di properti, seperti melempar garam ke laut teman-teman. Uangnya kecil masuk ke properti 2 miliar, 10 miliar gitu kan nggak goyang teman-teman. Uangnya nggak terasa, kerjanya capek, nggak ada terasa duitnya. Makanya saya pisahin, terus saya bisa ngelihat, oh hasilnya segini ya. Ya, nah saran saya buat teman-teman yang sesama pebisnis, pengusaha, satu pisahin duit, pisahin termasuk rekeningnya. Kalau ada pinjam meminjam antar ini dicatat teman-teman, catat. Jadi tahu siapa yang bikin uangnya habis. Nah, saya juga catat-catatan teman-teman. Kalau ini kadang pinjam sini ya bayar nanti ya, harus ditagih
Saya selalu monitor tiap bulan. Kadang memang ada pinjaman, ya. Tapi bukan pribadi. Kalau pribadi saya nggak ada pinjaman, saya nggak kasbon ke kantor, nggak. Nah, kemudian nanti satu lagi teman-teman, jangan lupa bikin laporan keuangan. Oh, laporan keuangan susah Pak, saya bisnisnya masih kecil-kecilan. Ya minimal laba rugi lah. Jadi kan tahu, sekolah teman-teman, kalau nggak pernah dikasih rapot, nggak tahu. Tambah pinter, apa tetap jalan di tempat. Kalau ada raport, kita jadi tahu, oh tambah pinter ya. Demikian juga bisnis teman-teman, dengan tahu laba rugi, oh bisnisnya laba. Waduh, bisnisnya rugi nih, apa yang harus kita lakukan? Oh, kita bisa menganalisa, oh masalahnya di mana nih? Di omset, atau di gross margin, terlalu rendah, atau di biaya, biayanya kegedean. Biaya juga masalahnya di mana nih? Kita bisa menganalisa, apakah biaya tenaga kerja, listrik, beli mesin, atau jangan-jangan masalah di biaya-biaya yang lain. Saya sering teman-teman concern ya ngelihat pengusaha sukses gitu ya, rumahnya mewah. Berapa waktu kemudian dar meledak. Ternyata nggak bisa muter bisnisnya, duitnya kecampur. Saya pernah lihat tuh, wah di TV muncul rumahnya, kordennya 700 juta teman-teman. Saya sampai geleng-geleng, korden kok 700 juta ya, korden apaan ini? Tapi itu terjadi ya teman-teman. Teman-teman tahu nggak siapa yang pengusaha yang kayak gitu kan? Yang ternyata kelihatannya mewah, tapi tahu-tahu dar meledak, bisnisnya uangnya nggak ada, di rekening nggak ada. Itu karena uangnya kecampur-campur teman-teman. Ya tentu ada banyak faktor ya, bisa jadi karena keteledoran, bisa jadi juga karena bisnisnya nggak jalan, atau hal-hal yang lain. Tapi kan sangat disesalkan teman-teman, sayang sekali. Hanya gara-gara masalah sepele sekali teman-teman. Hanya karena gara-gara tidak memisahkan uang kantor dan uang pribadi. Teman-teman, uangnya udah dipisah belum? Uang kantor dan uang pribadi. Sebaiknya dipisah supaya kita tahu. Nah, penting teman-teman, kayak orang nyetir mobil itu loh teman-teman. Laporan laba rugi itu kan seperti dashboard mobil. Tahu kecepatannya berapa, ini udah kecepatan belum? Atau jangan-jangan ini terlalu lambat. Orang-orang udah lari kemana-mana, kita masih di situ. Nah, laporan laba rugi juga penting. Makanya teman-teman, penting bikin laba rugi. Oh, sekarang kan nggak perlu canggih-canggih. Harus S2, S3 untuk bikin laporan keuangan, kan bikin aplikasi banyak. Teman-teman beli aja aplikasi. Pilih mana yang cocok buat teman-teman. Nah, itu pengalaman saya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang pengusaha, kita selalu mempertahankan jujur, berintegritas, tapi jangan lupa pisahin duit supaya tidak jadi masalah bagi kita. Sukses selalu buat teman-teman. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.